warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma takfala qulubina bidhikrika wa atim ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yakun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariqu biha al-usub wa talinu biha as-suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram wal muhtaram, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatijah, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji, para sepuh dan para bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, ada Pak RT? Head? Enggak kali head. Ya kan biasa orang kalau agak ngaji kan waktu kemarin head, kalau lagi mah. Ya kalau dinas izin, gitu. Kok nggak sholat izin, nggak pantas. Berhalangan kenapa? Head, pantas. Kalau perempuan kan begitu. Lah gue ngomong apa adanya, emang apa sih? Lah benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian mingguan ya, keluarga mandi siapa nih? Mantap. Al-Makmur, mudah-mudahan para makmur semua, amin. Duitnya banyak, anaknya banyak, bininya banyak, amin. Jangan, orang makmur lah. Sekarang lu punya duit banyak, rumah banyak, bini atuh buat apaan? Lah kan orang alamat kan tua. Muslim betul baik lo, makmurin dulu bini, betul gak lo? Lalu rumah apa-apa udah main empat baik. Kadang bener-bener lu dengerin, no satu juga gak habis. Ya iya diliatin baik, apa juga diliatin itu nah sampai tahun besok juga tuh sampai 3 kali lebaran. Orang bisa habis diliatin baik. Betul. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan pengajian berkah. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridho Allah, ridho Nabi, ridho wali, dan ridho kedua orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga wabil khusus yang sama saya hormati ulama yang saya muliakan, Ustaz Madali. Saya manggil dia Mas Syekh. Saya jubah hijau. Dengan berkah doain, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, usaha-usahanya, kerjaannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihasilkan segala permaksudannya, dan mudah-mudahan senantiasa keluarga besar beliau dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal
Dan juga kepada Ustadz Fajri. Suara saya mah cuma nambahin doang dikit karena tadi udah banyak banget. Lagi ngomong banyak kan buat apaan ngomong? Iya kalau lagi dengerin mah betul. Lah iya, orang mau ngomong banyak-banyak kagak ada manfaatnya. Iya, banyakin kerja aja banyakin ngomong. Lah kita bikin anak banyak ngomong kagak jadi-jadi. Bener. Lo bikin anak mah jangan banyak ngomong, banyakin kerja. Dikit kerja jadi. Lo ngomong seharian bikin anak orang jadi-jadi. Orang cuma pengen doang. Lah coba tadi emak-emak pengen lagi panas sama sodok wae. Lah besok jadi bocah. Betul. Lah kan ngomong begitu. Mudah-mudahan doain beliau beserta para haji, para sepuh, mohon maaf para asatidz yang lainnya, mohon maaf tidak disebut satu persatu, tapi insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Doain mudah-mudahan para ustadz-ustadz kita diberikan kesehatan afiat, panjang umur, diberikan ilmu bermanfaat dan barokah, dan mudah-mudahan diberkahi perjuangan dakwanya, dan mudah-mudahan terus ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dengan berkah ini acara Maulid, mudah-mudahan niat kita dari awal sampai akhir, niat kita dari rumah sampai nanti kembali ke rumah menjadi sababiah kita semua diampuni dosa-dosa kita, di segala urusan kita dilancarin. Mudah-mudahan yang kaya makin kaya, yang belum kaya biar pada kaya, dan mudah-mudahan ini keluarga makin solid lagi. Kalau yang kurang-kurang tapi deket biar dideketin ya. Mudah-mudahan yang selama ini jadi gunting besok mah dengan berkah Maulid jadi lem begitu. Mudah-mudahan keluarga makin solid. Apapun yang terjadi di dalam keluarga, keluarga mah tetap keluarga, saudara mah tetap saudara mah kagak ada bekasnya. Mudah-mudahan kita sudah bersihkan hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, untuk kita sebelum acara dan saya lanjutkan ini pembahasan, ya kita tahadus binina bersolawat, mudah-mudahan hati kita biar pada bersih. Kita salawat tibil qulub, mudah-mudahan dengan berkat tibil qulub diri kita, keluarga kita, nenek kita, emak kita, encang, encing, tetangga, saudara, tekek pengek segala macamnya, mudah-mudahan yang kurang sehat diangkat penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim ala hadrat sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillah bisalatan daimatan bidawami mulkilahi salatan bidawami mulkilahi bersalawat Nabi Muhammad bikin hati tertuju pada akhirat, berkah salawat bahagia dunia akhirat, segala hajat makin mudah untuk didapat, segala hajat makin mudah untuk didapat. Allahumma salli Salatan
ini kampung salawat, masyarakatnya sangat senang baca salawat. Dari yang muda sampai yang lanjut usia, semoga dapat berkah membaca salawat. Semoga dapat berkah membaca salawat. Allahumma Sallu ala Nabi Muhammad. Enak ya bersalawatan ya. Lupa sama utang, lupa sama puyeng, tapi jangan lupa sama laki. Kadang nggak bilang lupa mau bini, jangan. Oh iya. Mudah-mudahan mereka semua, amin. Nah di sini di malam ini saya ingin mengajak kita ini khusus buat diri saya pribadi, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kita ini disuruh bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, terlebih nikmat kita bisa bersolawat dan ada mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersyukur, maka ditambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita kufur, nikmat yang udah ada bakal hilang. Termasuk rasa mahabbah kita kepada Rasulullah. Maka saya ajak khusus buat diri saya pribadi, buat kita ini keluarga besar, apa namanya? Bang apa? Kong Tarsan. Almarhum Kong Tarsan. Nyainya masih ada nyai? Hah? Mak ada mak? Oh, mudah-mudahan 80. Ya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat berkah. Mudah-mudahan panjang umur. Pokoknya umur jadi berkah aja. Pokoknya udah bikin enak bayi rumah udah. Cuman lu juga cucu juga udah hidup. Mak. Mak itu mau 80. Mak ente. Masya, jadi ngasih uli. Iya. Dia jangan kasih uli, terus kasih uli lagi. Iya, jangan mau uli. Seblak, jangan seblak. Jangan begitu ada kata dia kelolodan, jangan. Mau spaghetti lu makan lu spaghetti dia mah jangan. Dia makan seblak dia mah simong rebus, tahu. Iya, onde masukin genjer. Lah genjer istimewa, genjer mah masuk genjer keluar genjer. Orang sekarang ada yang hidup genjer? Kagak ada. Orang di sini yang kecil hidup genjer kagak lo? Kagak ada, Pak Haji. Parah banget. Orang Betawi hidup genjer. Oh, Kagak ada sawahnya. di besok bocah makan genjer. Biar dia pada hidup dong. Lu kudu makan genjer, nih makan ngkong lu dulu. Yang lagu-laguan, genjer memandap, walaupun murah tapi mengenyangkan perut. Yang penting nasinya sebakul. Lah iya, biarin tuh makan genjer sepiring, penting nasi sebakul, insya Allah kenyang. Nggak bener, itu kalau makan genjer kalau ditucoin, tangga lewat, kita dibiarin baik.
Jangan dimanggil, sampai lewat mau makan sih ngapain ribet. Merebak Pak Haji. Bikin bahagia, mudah-mudahan saya sehat walafiat. Mudah-mudahan ya Allah keluarga besar. Lah, namanya Mak Arma. Arma. Namanya Arma, engkongnya Bobo Tarsan. Mak Arma. Tarsan sama Arma ya kan. Dia boleh ke sinetron. Ya Allah, hidup bikin bahagia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa banyak orang sekarang pada stres lupa sama Rasulullah? Kenapa orang hidupnya galau lupa sama Rasulullah? Kenapa orang begono begini susah tidur, susah begono begini lupa sama Rasulullah? Nah kalau bisa begitu, orang kita dulu, orang tua kita dulu, motor kagak gablek. Betul? Orang hidup ke Alfa, kagak hidup COD-an, orang hidup. Mau mama sekarang, dikit-dikit paket. Yang mesen siapa? Yang bayar? Laki pakai laki. Ini orang paket mula apa yang dipesenin sendiri? Lah sekarang penipi paket. Apa kan dilenje? Jangan lenje. Masya Allah, orang-orang biarin, kalau kita mah jangan. Sesuatu dengerin bini lo. Laki-laki juga dengerin lu juga. Jangan bini baik lu suruh dengerin. Bini memang wataknya demen berhias. Harus dimaklumin, demen megang duit banyak. Bini, makanya lu kasih gocap buat seminggu lah gue. Pantatin bro. Oh, bukan dipantatin lagi, mending betis. Lah ini betul lah pantat masih ada enakan dikit. Lah kasih betis doang sama mata kaki. Lah bujur. Memang fitrahnya begitu. Tetapi kudu sadar diri. Kenapa? Karena sebaik-baiknya istri, sebaik-baiknya perempuan yang bisa mengkondisikan keuangan suami. Beli yang perlu, kalau kagak perlu jangan suka dibeli. Laki juga jangan lenje. Iya, kadang laki di rumah biasa apa, di luar jajan mulu. Mancing mulu mancing. Iya mancing. Mancing mending kalau dapet. Iya tapi yang bagus orang sekarang perlu banyak mancing ya bang. Karena hidup ini udah terlalu stres. Iya benar. Apalagi pulang ke rumah bini udah cembetut baik, masya Allah. Belum mati kita udah atas mati duluan. Belum masuk ke neraka kita nih. Mati bini cembetut udah masuk neraka duluan. Lu dengerin loh. Itu dia. La haula la quwata mancing kode. Orang dulu kenapa hidupnya tentrem, enak. Orang dulu orang hidup sama TV, orang dapat orang hidup sama handphone. Emang kagak ada? Motornya kagak ada, mobil kagak ada, rumah pada bilik. Betul? Kagak ada yang bagus-bagus aja jalanan, boro-boro di aspal pada ledung. Lah iya, orang dulu mata liatin hidupnya barokah. Orang sekarang liatin kayaknya serba enak, serba bagus, serba gampang. Kenapa hidupnya sengsara? Jauh dari Rasulullah. Ngapain neneknya ngapain? Oh neneknya selfie. Lu mah kadang pada PA juga sih nenek. Lu mah kadang ngeliat sama kirutan di kulit. Itu kulit pada kirut. Jangankan orang ngeliatnya, semut aja nggak tahu gak. Medi ngeliat kabur medi. Astagfirullah, gimana lebih serem dari gua. Hati-hati nyai. Oh ini mentang-mentang ada aplikasi bagus ya kan yang udah umur 70 tahun, 60 tahun dari 25 tahun. Nah, makanya ustaz-ustaz banyak yang tertipu. Woi cakep banget ini di TikTok segala macam. Dia geser, dia lupa bikin modul begituan.
Bojo pengaduan dulu nggak pencet nenek lagi nyambel. Masya Allah. Nyai, Bu, jangan leye. Kalau mau cakep. Bini mau demen, laki mau demen terus. Mau sayang, deketin Rasulullah, ikutin apa yang diajarin Rasulullah, bersyukur. Lah bini-bini sekarang mohon maaf, dia dengan buat siapa? Lah kita kudu fakta ini mah. Jawab. Ente dandan buat laki buat orang? Jebor buat suami. Kalau masya Allah ngaji makanya ngaji Allah ngaji mengalih kondangan. Itu nyari baju sampai 2 jam udah habis. Habis tuh lemar diungkad-ungkad. Orang sini ngerti nggak ungkad-ungkad? Habis diambak-ambak. Mana yang pantas, apalagi kondangannya mau gedung pertemuan. Masya Allah, diajak besan. Itu baju yang paling bagus dicari orang ketemu nyampe anak bingung. Mama ngapa sih nggak bakal apa-apa ya? Mengapa ngomong begitu? Itu baju diacak-acak begitu. Dimana anak kecil udah dulu ya. Bini lakinya sudah anda dari tadi. Lah 2 jam orang udah habis 2 slop. Udah kayak sepur, pas-pus. Itu baju dipakai udah ganteng banget tapi dibuka lagi. Lah nungguin bini lo kelar dandan. Nah baju mak ayo cepet lu sabar gitu doang lakinya. Ya lu gandang dong sampai ngomel sama laki itu bukan tolol. Betul kagak? Katanya dandan buat laki. Lah dia dandan ditanyain sama laki ngapa dia ngomel sama laki? Nyari dibukain gitu Masya Allah, cari kalau ketemu ketemu yang begini yang amazing nih. Wow, wanda. Dapat baju, kerudung belum dapat. Diungkad-ungkad itu kerudung. Maka ini mengsong begini kurang mantap, di mengsong begini kagak matching adanya. Nenek. Begini mengsong begini gaya begini ngeliatin artis. Gaya lah artis lah mau pakai lagi dia cakep. Orang dia bisa kamera, lalu matahari yang nyorot medi. Lah lu mau pakai makeup kayak bagus apapun, ya tetap baik rumah luntur. Beda sama artis bagus pakai makeup di ruangan AC. Lah habis makeup ke matahari, habis pada lengser gitu kan. Kipas. Amit gua mau ngeliatnya. Lah dia apa lenje banget. Lah disuruh makan si prasmanan ntar dulu. Orang mana itu? Orang sini? Oh insya Allah semua kagak ada. Kagak ada yang beda sama orang sono. Sama semua kayaknya orang begini. Ketemu bogor dan pakai parbu, robot. Kalau mana sendal buat kondangan, itu sendal banyak mah kata babanya, kata si Ustad begini, itu mah udah ada. Dia mah, ini mah kena usul buat kondangan ini mah. Lah itu kondangan sendal banyak kan mau pakai yang bagaimana? Ada yang satu haknya tinggi. Baru beli kemarin dari online, ada promo 35.000, kayak bagusnya. Dicari, Masya Allah dandan begini. Wah, tas kecil ya kan. Tas begini ikutin tas artis. Baru kemarin di pasar malam. Mau nyari mukanya ngikutin artis, modis. Melihatin. Acar babanya kasusnya ngapa ribet banget sih makan kondangan dong begini. Udah kayak anggota DPR. Udah kayak bini pejabat. Masuk lenje. Cuma insya Allah bukan orang sini, insya Allah kagak orang sini, insya Allah. Orang sini kagak separah orang sono. Cuma orang sono pindah dari orang sini kayaknya itu. Taruh kene, Pak Haji. Pindah sama lakinya, mengkas isi 8 kali ada musik kagak ada kosong. Lah buat lagu-lagu ada di saudara bidik-bidik
makan kagak keburu, apakah keburu kan ribut kipas, kipas. Akhirnya dilihat ada pisang anggur. Makan yang ngeraba dikit makan. Masukin satu. Ada kue unti dikit kue unti. Mak. Bahaya ini Pak Haji. Betul nggak sih ngomong? Lu dengerin bener katanya. Lah pulang Bay, udah pulang tuh Pak. Dandan udah kayak artis, segala wangian, udah pulang kayak apa tuh? Baju. Dapur. Protokol semua. Pakai daster. Daster yang udah di tahun jebot masih itu juga tahun jebot. Ya udah. Bergulung begini aja harus menggah gitu. Udah kucel rambut udah kucel dia, udah acak lagi, udah kayak medi lagi dah. Udah balik ke asal ya kan, udah kayak model langsung gua acak begini ya kan. Masya Allah, rebahan. Karena udah capek ya kan. Dimakai salon pas. Pada begini laki mah yang wangian dikit apa? Mengapa? Kayak pengantin enak ya itu harum begitu mah. Harum. Iya, pakai pres kayak. Itu kelakuan siapa? Lah kelakuan kita tanpa kita sadarin. Makanya wajar kalau laki kebanyakan mancing. Lah iya benar hiburan orang laki ke rumah juga begitu kagak jelasin deh. Sabar. Yang keduanya bersyukur. Dandan buat yang beli makeup siapa? Laki. Betul. Yang beli baju laki. Yang pakai kerudung, yang semuanya segala macam menjagain siapa? Kasih buat laki. Kalau nggak punya laki, Ustaz masih siap ini masih. Lah balik lu ke dewan buat apaan kalau cuma ngatur doang mati malu-maluin. Gue mana dengerin, kan saya nggak di YouTube ya. Ntar mah kalau di YouTube Sarang Tawon TV. Gue mana rada ngerisik. Ntar bini gue di rumah ya alamat lagi aja gue mah. Dia kawin lagi, wah dah bahaya. Ini bejatanya Ustaz malam ini. Jadi badan gede biar ada kerenan dikit begitu. Lo masuk gagah lah buat apa nente? Lah itu kagak selamanya. Lah mau ngapain lagi? Betul. Sapu banget ditakutin segalak-galaknya macan. Kalau sama pawang mah rebah. Kudu jadi pawang sejati Ustaz. Lu kadang laki tolong. Lu ngeribut janda begono begini kagak ada ilmunya kan orang tolol. Makanya segala juga butuh ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah Bi fadlillah, dengan keutamaan. apa itu keutamaan? Ibnu Abbas menafsirkan ayat bi fadlillah Itu dengan ilmu. Makanya orang kalau udah dapat ilmu keren, kemudian wabi rahmati, apa wabi rahmati di sini? Lafaz wabi rahmati ditafsirkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padidalika, maka ketika engkau sudah dapat dua ini, sudah punya ilmu, kemudian engkau sudah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faliyafrah, Maka kau wajib untuk berbahagia. lah mama kenapa si laki sayang banget? Masya Allah. Kalau Johor udah pengen buat pulang, wae. Kenapa kangen sama sayur asemnya? Lah kenapa kok bisa enak sayur asem belajar? Lah coba mak kagak belajar dari dulunya. Lah kagak bisa masak sayur asem. Betul. Makanya perawan-perawan, woi perawan-perawan lu jangan kecentilan banget lo. Lu dengerin, woi. Lu ngapa ngeliat sono gua ngurus sini? Iya, dengerin.
Nih, nang nama jadi orang perempuan mah secerdas-cerdasnya perempuan, sepinter-pinternya, setinggi-tinggi dia jabatannya di dunia, tetap makomnya mah dapur, kasur, sumur. Kenapa? Itu kemuliaan perempuan. Orang sekarang banyak bagus begini lah, masa orang bisa? Lah kadang sedih, mohon maaf, jangankan dia masak tetek bengek segala genjer segala macem, goreng tempe geseng, bikin kopi kagak bisa. Dikit-dikit pembantu, mau sampai kapan ada pembantu? Iya, kalau dikasih kaya terus, kalau ntar suatu saat dikasih miskin oleh Allah, lo mau bagaimana? Lo kan bilang kita hari makan warung Padang. Mending kalau kolesterol makan kita pasak itu sama nasi Padang bagaimana? Lu malah kalau juga sih lagi nih, tolong. Lah iya, lu kan jangan begitu bahas sekarang perempuan sekarang udah handphone baik. Belajar masak, Neng. Mama, ngapain? Nyambel. Aku yang mau tesin cabenya, belajar mau tesin dulu. Belajar mau pasin bawang. Kayaknya gue mau ada curiga orang sini. Anak-anak sekarang kayaknya mau pasin bawangnya kalau becus kayaknya. Betul? Buset, kudu dilatih. Kalau mana nyuci piring, berangkat nyuci piring. Emak lu bukan nyuruh lu, emak lu lagi ngajarin lu, tolong. Lah bener, maaf. Kita di sekolah komputer itu susah. Kita nggak ngerti bahasa Inggris, wujudnya kayak begitu, kita nggak pernah ngeliat. Kita bisa belajar, betul? Karena guru ngajarin, akhirnya kita bisa belajar komputer, sama komputer, betul? Bahasa Inggris, kita mau ngaku dan paling bisa yes, no, yes, no, yes. Itu yang kita bisa doang. Bocah-bocah sekarang bukan cuma yes, no, doang. Kemon. Udah banyak teknik banget bocah-bocah kecil sekarang bahasa Inggrisnya jago banget. Kenapa? Mereka pada belajar ilmu di rumah tangga, kudu ilmu di masyarakat, kudu ilmu. Tanpa ilmu rusak semua. Peradaban sekarang orang rusak bukan karena dunia makin modern, tapi karena orang sudah tidak memiliki ilmu di dalam dirinya. Kenapa mereka tidak memiliki ilmu? Karena mau pada belajar. Betul. Maka di majlis di malam apa, Ustaz? Di malam Jumat ini berdatang, terutama keluarga besarnya, tetangga-tetangga kalau bisa datang. Emang emak jauh di kampung, tetangga-tetangga, tapi di sini ada keluarga. Tanya sama saya. Iya, saya sorban, ya kan? Saya sorban hijau. Iya, aku misalkan singgung kan di Jawa. Terus boleh nggak aku ikut gabung? Nah terus mau kenapa ya? Aku kalau tahlilan sendirian begini kan susah, ribet. Begini kalau gabung boleh nggak? Boleh, gabung, cerdas. Yang kecil-kecil, emak ente bakal tua, bakal mati, kita calon penerusnya. Jagain ini saudara, ngaji kudu pada bisa. Ya Allah, nih bapak ente, bapak kita semua, engkong kita hari ini lagi pada senang, lagi pada joget-joget. Makanya kalau bersenang-senang di dunia mah ala kadarnya aja. Biar apa? Entar disuruh senang beneran. Daripada kita sekarang di dunia bersenang-senang, entar disuruh pada nangis. Betul. Engkong kita sekarang di malam juga apa lagi nih? Lagi pada joget, lagi pada masak, lagi pada ngopi. Lah kok bisa? Lah emang begitu. Karena saling mengunjungi. Lalu enak bener kayak aku juga. Udah ada lontong itu. Iya. Terus jeruk segala semangka, segala pisang di sini, jeruk di sini, salak di sini. Beda sama yang di sono, spesial di sono mah. Dari sini kita sedekah nih, sedekah jeruk nih buat acara nih. Itu pahalanya langsung nyampe ke orang tua kita langsung. Lah terus bagaimana? Di sana mereka menikmatinya. Tapi kalau kita yang lupa sama orang tua, saking sibuknya dengan kesenangan diri, saking sibuknya ngejar harta, saking sibuknya ngejar kesenangan, lupa sedekah sama orang tua, boro-boro sedekah, ngirim Fatihah juga kagak.
itu orang tua tiap malam Jumat daripada ngejerit nangis. Betul. Makanya bersyukur mudah-mudahan yang keluarga bergamen. Amin. Ya Allah, mau ngapain lagi ilmu, yang terpenting ilmu. Kalau udah punya ilmu, jangan takut susah, jangan takut sengsara. Kenapa? Mustahil. Sekarang ada begini, saya mau bikin kopi. Saya mau minta kopi nih, minta bikinin kopi. Ibu ada dua. Satu ibu sarjana S3, tambahin S mambo sama S doger. Yang satu SD juga kagak lulus. Ini saya minta bikin kopi loh. Ibu yang SD kagak lulus bisa bikin kopi. Ini ada pekerjaan khusus membuat kopi. Yang satu S3 plus S mambo plus S doger. Punya titel. Bikin kopi kagak menjes. Saya tanya, di dalam dunia kerja yang diterima yang mana? Hah? Yang lulus SD. Udah pasti mulia. Kita ini punya ilmu. Udah Ustaz nih mau kerja supaya orang ini iya, anak-anak ini pada belajar aja. Alif bata alif kasro ya alif doma u a i u ba bata ba ba kasro bi ba doma bu ba bi bu alif ya sukun patah ainun patah nakap mim sukun domakum ainakum. Lah kita tuh pada begitu belajar ngeja itu pahala setiap huruf langsung dikasih untuk kedua orang tua, kakek nenek kita, buyut kita, simbah kita, terus sampai 7 turunan ke atas. Satu huruf dari huruf hijaiyah diberikan 10 rahmat dan 10 kemuliaan. Padahal baru alif fatahah, alif kasroi, alif doma. Neng kudu belajar masak, belajar begono. Ustaz juga semua kita laki laku juga. Jangan kadang punya keluarga lalu kayak tai. Mentang-mentang udah kaya ngelatih keluarga miskin rada kena ke jarak. Betul? Ya insya Allah orang sini nggak ada orang Amerika. Betul. Kalau orang sini mah insya Allah sama. Kenapa orang sombong ada saudara kaya dia ngejauhin saudara yang miskin karena tolol, karena nggak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, gua kaya ada saudara gua kurang gua bagi. Namanya cerdas. Betul. Lah iya. Betul. Jangankan saudara, tetangga aja gua bagi. Lah jangan dulu ente mau sedekah sama orang-orang jauh. Saudara ente nggak bantu, nggak diterima itu sedekah. Ini lagu-laguan kemana nyumbang ke sono disebut nama lagi. Alhamdulillah Jumat ini dapat rudako dari Pulan bin Pulan, bos besar anjay. OKB orang kaya baru maka disebut lagi. Oh iya sudakonya 5 juta. Dia sedekah disebutin namanya bagus menurut sosial. Tetapi ada saudaranya lagi rengkek baik. Lah iya ngeliatin takaran beras udah habis. Dilihatin kurang itu bingung masak apaan bang, kita masak ulang tahun neng udah mancing udah orang dapet tadi mancing dikutilin doang lagi nyangkut gue liat BH si ada kalah itu gue coba jual ngomong BH kesini itu lagi udah keuangan. Lah kita mau apa? Jadi saya mau maaf ya aku ceramah gini ya, emang saya maaf adanya ceramah mohon maaf ya, kalau salah saya jangan salah si Ustaz, ngapain undang gua. Betul. Begini ada yang saya mau maaf kalau bisa terkaya, saya mau maaf ya Ustaz ya. Kalau Ustaz mantap, saudara begini mantap, harus dilestarikan yang begini. Ya kalau saya bukan ngasih ilmu, saya cuma ngasih wawasan dikit doang, ngasih cerita doang, guyonan. Canda doang. Iya. Lah tidak doang kagak dapet, nangis. Ini saudara kita, rumahnya tetangga kita, kedengeran ke masjid suaranya bersedekah, itu seujung kuku ke pahalanya. Betul.
Terus apa yang dapat dosa? Ibu pergi haji, bapak pergi haji, pergi haji, mau banyak, mobil banyak, pergi haji, umroh udah kawan tiap hari lah, bolak balik umroh. Karena pusatnya di dewe, dia maksud aduh keren orang, ayo ngapa bisa dia mah? Kalau bener, kalau iya boleh ya kita ke nomor kan numpang ngadem doang. Bener, ibu-ibu ke pasar malam paling nanti nastar doang. Iya, mau goreng bocah. Iya, biar pada senang jajan mah kagak. Paling mentok-mentok di cilok, mau sama pilung, betul. Kita emang begitu adanya orang kaya, lelaguan. Seandainya dia bolak-balik umroh, dia haji, ada saudaranya sedang susah, kagak ditolongin, dia kesono karena pahalanya. Kagak diterima. Dapat haji, bukan haji mabrur, haji mabur. Lu dengerin ya? Tetapi kita sama saudara baik, saudara lapar dilihatin, ya Allah, saudara gua ketek, emang saudara kita tahu, emang saudara kita mah kebanyakan ngomongnya. Ini bukan jangan dia mau ngomong minta kali, mungkin dia udah berani. Kadang anak kami dia diisolasi perutnya. Lapar, bukan mulut lagi perut. Kalau mulut diisolasi kayaknya kayaknya ada pada sini perut. Kenapa? Emak bapaknya hebat. Lu jangan ngeluh sama encang kucing lu kalau lu lapar. Lu main beng ayam. Tapi mas saya lapar, kita mau makan batu aja udah. Makan batu iya sama angin. Insya Allah promo sudah 4 mantel minum bayar tuh ya. Stok di situ ada Oki Jelly Drink. Buat apa itu mah penunda lapar. Emaknya cakep, babanya cakep. Dia nuin, walaupun abangnya kaya, saudaranya kecilnya pada kaya, dia mah kagak begono begini dia mah. Ya Allah ya Karim, ini orang tua begini, belum masuk surga jadi penghuni surga. Amin. Kalau kita begini, berarti keluarganya ngelihat, encang-encing udah paham ya. Emang keluarganya ada sujud, jadi cengkiran beda, itu cengkiran lapar kayaknya. Beda, orang nyengir nih, lu cengiran kenyang sama cengkiran lapar beda. Makanya nyengir banyak masalah di sini gue liatin nih orang. Cengirannya ada 3. Ada cengiran orang bahagia, ada cengiran orang sengsara, ada cengiran orang gila. Lah, ada 3. Kita lihat ada kita cengir hati gondok tetep baik yang dilihatin. Betul. Lah iya. Tinggal beban ya Allah. Udah liatin begini saudara susah dibantuin nih, dibantuin. Desmah. Itu kata Tuhan saya. Itu lebih bagus daripada dia membangun 1000 masjid. Saudara lapar. Mau belum mau nanya tolol. Tadi kalau nyari ada saudara lapar, aku lagi cerita. Lo ngapa belum? Mas Ustaz ada ya? Ada ya? Ada 10. Lanjut. Belum. Apa duluan? Mau tadi jaga promo berapa tadi promo? Baru jam 9:30. Dengerin. Ada saudara lapar, kita hidup nih perhatian, kita kasih. Orang lain kagak ada yang tahu kan? Orang lain kagak ada yang tahu, cuma kita doang yang tahu nih. Itu pahalanya lebih bagus daripada ngebangun masjid. Bahkan 1000 masjid. Cuman kan sekarang mah susah. Kenapa? Karena ilmunya gak ada. Apa-apapun sedekah berbuat baik pengen dapat pujian. Betul? Betul. Rumah saudara kalau tentingan belum kelihatan nama tetangga kayaknya belum abdol. Sengaja. Mau apa? Oh itu saudara saya miskin ya kan. Mau ngapain lagi saya mau bantu? Lah mau lagi kita mau orang sudah kita miskin. Saya mau bantu pokoknya haram bukan boleh. Aib saudara, apalagi keluarga, aib kita. Kenapa orang tadi? Oh dia alim kok Ustaz, bahkan dia sering imamin. Dia alim, dia suka khotbah, dia suka ceramah, tapi amat
keluarganya dia begitu kok sombong begini-begini. Berarti dia punya ilmu, tidak ada kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya selain ilmu, kita mah harus dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau bicara alim mah, jangankan kita yang muslim, orang kafir banyak yang alim. Betul? Orang kafir banyak bisa baca Quran. Orang kafir banyak bisa ceramah, bisa berbuat banyak. Misionaris di daerah-daerah pelosok buat nipu umat Islam yang bodoh. Dia berangkat kayak ustaz. Kenapa? Wah hebat. Umat Islamnya tolol. Mohon maaf, emang begitu faktanya. Jadi tidak bisa cukup dengan alim. Yang kedua, harus ada sambungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, nggak punya duit. Orang bang, mau begini bang, orang pada pergi haji bang. Orang mau kita tiap tahun bang nganterin doang. Orang pergi ke Pondok Gede. Cuma nganterin doang bang, kita cuma dari mulai Batu Sapar doang bang. Ono tangga ponakan yang tinggal pada pergi haji bang, kita belum bagaimana bang? Orang yang alim, kemudian dia dekat dengan Rasulullah SAW. Begini jawaban, enak banget, beri rokok aja. Kopinya dong sayang. Iya. Sebelum abang mengungkapkan dengan kata-kata yang indah, aja. Sudah kata, aku sih mau ngomong lagi, banget siapa orang begitu, apa saya nanya keren juga bang, senang aja. Duit hanya sekedar alat. Orang begono begini, orang sedekah pengen dapat pahala, betul? Orang berbuat baik pengen dapat pahala, orang umroh pengen dapat pahala, orang haji pun pengen dapat pahala. Terus, lah kita mana Allah tahu, kita mah orang susah, yang ngasih rezeki Allah, mah kita pengen jadi orang susah, Neng udah cakep begini, kalau diminum lagi Neng tambah mantep. Tapi apalah daya Neng, abang udah berusaha Neng mengerahkan segala kekuatan abang Neng. Jangankan untuk membeli lipstik Neng, gunung kalau beli habis beli Neng. Buat Neng tercinta Neng, kan Neng memang damban hati hamba. Makanya Neng kalau udah mati doang kuburin Neng. Lah iya, pokoknya Neng masih hati Neng. Abang bisa banget begitu Neng. Rezeki Allah yang ngatur. Orang alim Neng kasih tenang. Neng, kita mah punya emak Neng. Iya, usia berapa? 80 tahun. Terus tahu nggak? Kata Rasulullah SAW, kalau setiap pagi seorang anak atau seorang cucu melihat nenek atau orang tuanya yang sudah sepuh di pagi hari dan di sore hari dengan pandangan rahmat kasih sayang, dengan pandangan takjiman wa takriman, dengan pandangan memuliakan dan mengagungkan kepada orang tua, maka setiap pandangan pahalanya sama dengan orang yang pergi haji dan umroh. Wah, punya emak yang udah tua, punya, tengokin tiap pagi, jauh, lah kalau jauh doain, kita yang dekat-dekat bersyukur. Habib Abu Bakar Gerseng ngomong, orang tua kita wali buat kita. Ente yang tawasul kepada Tuhan saya, yang tawasul kepada para wali-wali kutub yang lainnya, kalian ziarah kemana-mana, tapi kalian tidak ada takziman wa takriman, tidak mendoakan orang tua, tidak bertawasul kepada orang tua. Mau ngapa lagi pada hari ibu? Lah biarin. Apa? Ini udahan. Udahan apa belum? Udahan apa belum? Nih di sini pada punya emas mau nggak sih? Ya. Rata-rata udah meninggal ya? Ya. Rata-rata udah meninggal, kita rata-rata nih. Kita anuin orang tua keren, makanya sama-sama Ustaz Antum. Kagak usah nyari simpatik orang. 4 cari simpatik.
Kalau udah dapat simpatik ini 4 orang ini, beres semuanya. Kalau orang yang 4 ini redo, beres urusannya. Siapa? Yang pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga wali yang kita ikuti. Tadi baca yang namanya Maulid Al-Baghdadi, itu bagaimana luar biasa. Ja'far Al-Baghdadi begitu luar biasa tawasul kepada beliau. Kalau seandainya beliau redo sama kita, dapat sirnya kita, cukup. Yang keempat adalah Rasulullah SAW. Jadi kita hidup ini enak, mau apapun keadaannya, mau senang, mau susah tetap senang. Lagi sehat senang, lagi sakit, lagi banyak duit senang, lagi kagak punya duit senang. Makanya ibu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu bersenang. Bagaimana cara bersenang-senang? Dekatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan malam ini, malam Jumat ini, mudah-mudahan nih orang tua kita di sana bersenang-senang. Amin. Amin. Dengan berkah ini mengadakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkah luar biasa. Ada perkataan dari Imam bahwasanya beliau telah berkata, ketika kita nih mengadakan suatu maulid Rasulullah SAW, Hasan Al-Basri, ini banyak ulama yang keren-keren. Ada siapa? Sekarang meninggal. Saudara, mudah-mudahan masuk surga, amin. Mudah-mudahan surga, amin. Berkah, amin. Dunia wal akhir, amin. Mudah-mudahan dengan berkah maulid beliau dari sini sudah meninggal, mudah-mudahan jadikan ahli surga, amin. Husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal. Satu keluarga ngadain acara maulid, ngumpulin orang. Hujan ya? Gerimis. Berarti Ustaz bentar lagi ya. Kita ke sekolah aja ya. Ya kasih itu udah bubar jelek banget, betul. Ya pokoknya mah udah berkah semuanya. Itu Allah semuanya berkah. Pokoknya semuanya berkah. Mudah-mudahan di malam hari ini, di malam Jumat, apalagi di hujan, udah cakep banget semuanya dah. Mudah-mudahan untuk episode selanjutnya kita potong aja, nanti tahun depan lagi insya Allah kita ketemu lagi Ustaz. Kalau kita masih pada sehat, kalau kita masih pada hidup. Kalaupun kita tahun depan kagak bisa ketemu lagi, mudah-mudahan nanti di akhirat kita ketemu, amin. Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita suami jagain iman kita, iman, ilmu, dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan semuanya menjadi berkah, semuanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkah sholawat, mudah-mudahan kita semua apapun yang dilakukan pada malam hari ini, nggak apa, geser nggak apa, di tempatnya Imam Aman dulu nggak apa-apa. Yang penting satu, dengerin, jangan terganggu sama hujan. Hujan mah mau diundang mau kagak tetap hujan. Hujan mah cuman air, tapi hujan menjadi berkah kalau kita menyebutkan nama yang menjadi sumber keberkahan. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati jangan goyang. Ini kadang panitia kalau bikin acara hujan hati deg-degan. Apalagi ibu-ibu yang sedih. Ya Allah, masak udah banyak banget lagi. Manusiawi, enggak manusiawi. Ya Allah, hujan masuk udah banyak banget ya Allah. Bener-bener bulan. Bang, tidak sih banyak makan bang. Itu banyak. Jawab, ya lu yang makan. Kenapa lu kan semuanya abang mah terlalu hari makin gendut. Abang mah dulu juga. Jawab, kalau masih ada bagiin tetangga. Kalaupun itu basi, banyak binatang yang makan, yang doyan, ayam doyan. Tapi ingetin, yang perlu garis bawahi, makanya nih hati jangan terganggu. Mau hujan, mau geledek, mau apapun, satu yang harus kita ingat, Rasulullah redo. Kalau gak Rasulullah, maka itu nasi pahalanya dihitung per 1 biji.
per 1 butir. Keringat ibu-ibu yang masak tetap semuanya per tetes. Duit yang dipakai buat belanja dihitung per rupiah, semuanya dikali 10 lipat. Nyuci piringnya berapa air yang keluar dihitung per tetes. Semua kita ke pasar bolak-balik aja gigi ke sumur, kau ke dapur bolak-balik nyuci piring, bukan lagi ke pasar bolak-balik, dihitungnya per lengkap. Semuanya ini dipasang semua per jengkal. Semua yang duduk, makanya orang yang ada yang maulid ngundang orang, nyiapin makan, ada yang baca maulid, ada yang ngasih tausiah, ngeluarin duit, mati itu orang, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang terpenting itu keluarga, itu rumah, itu kampung sudah dilirik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau udah Rasulullah yang lirik, maka insya Allah Allah redho. Makanya saya pesan, baik hari ini atau nanti pas pengajian malam Jumat atau apa, hujan segala macam yang datang dikit misalkan, jangan suka bersedih hati. Kenapa? Karena itu tidak mempengaruhi dengan keberkahan yang Allah janjikan yang akan diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan, yuk biar gak galau kita salawat dulu sebelum nanti saya tutup. Jangan galau, hujan ya tiba-tiba hujan. Insya Allah hujan menjadi berkah buat kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tembel qulubi wa afiyatin Salu ala Nabi Muhammad. Jadi ibu-ibu, saya pesan
netizen terutama keluarga besar Kong Darsan. Jadi jangan suka bersidik kalau nanti bikin pengajian saudara sepi yang datang atau bikin maulid nggak seperti orang-orang ramenya, nggak usah, bukan itu. Inti daripada kita ngadain tawasul untuk ke orang tua, menjadi orang tua, kita ngadain maulid untuk Rasulullah. Yang dilihat bukan banyak orangnya, sedikit orangnya, bukan. Atau keren gagahnya penceramahnya, atau besarnya panggung, ramenya orang, bukan. Tetapi di sini sampai nggak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kampung sudah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting itu acaranya kecil menurut kita, Rasul Redo gede di pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti rumah kita. Orang yang rumahnya berkah, bukan yang rumahnya besar, bukan yang perabotannya serba mewah, ada garasi gede buat mobil 5 atau motor 10, duitnya banyak di berangkas, bukan. Atau rumah yang hina, rumah yang jelek, rumah gubuk reot, jangankan motor, sepedanya kagak ada, jangankan perabot keramik aja kagak ada. Bukan itu. Rumah yang berkah, rumah yang keren adalah rumah bukan yang besar, bukan yang mewah, bukan yang megah, tetapi rumah walaupun itu sederhana, kalau di situ disebutkan salawat kepada Rasulullah SAW, maka itu adalah rumah yang berkah. Dan rumah yang hina bukan rumah yang jelek, bukan rumah kontrakan, bukan rumah yang sempit, bukan rumah yang tanpa keramik, bukan rumah yang tanpa perabot mewah, tetapi rumah yang tidak ada keberkahannya. Rumah yang jelek di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW adalah rumah walaupun dia bagus, tetapi tidak disebutkan daripada asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diri kita. Diri kita mau mulia, diri kita mau hina, apakah diri kita ada Rasulullah SAW atau tidak? Ini kampung, ini tempat, apakah mau mulia atau tidak? Ingat, apakah kita menyebut Rasulullah SAW atau tidak? Jadi sesuatu apapun, mau dianggap mulia ataupun dianggap hina, tanyakan tersambung atau tidak dengan Rasulullah. Bukan karena penilaian orang, bukan karena status sosial, bukan karena mewah atau jeleknya, bukan karena besar atau kecilnya, bukan karena bagus atau jeleknya, tetapi karena tersambung atau tidak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya malam ini orang tua kita udah bahagia ya Ustaz. Orang tua kita udah bahagia, yang penting istiqomah. Ingat, kalau bahasa main bola mah pertandingan belum usai. Walaupun menang 6-0, kalau belum beres mah masih ada. Masih ada comeback, bisa aja 9-6 dibalik lebih bisa. Jangankan waktu masih panjang, injury time 5 menit terakhir pun adalah waktu yang sangat sakral, waktu yang bisa memutarbalikan segala sesuatu yang sudah diprediksi. Makanya kita di sini ayo terus perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah semua, mati husnul khatimah. Mudah-mudahan yang pengen kaya dengan berkah Rasulullah semuanya kaya, amin. Pokoknya udah bikin asik baik. Kalau pengen melihat surga, perbanyak sholawat. Kalau pengen dapat berkah, perbanyak sholawat. Pokoknya jangan jauh-jauh. Mau mancing baca sholawat, mau ngitung duit baca sholawat, mau masak baca sholawat, mau sekolah baca sholawat, mau di dagangan baca sholawat, di pabrik, di kantor, di pasar, dimanapun jangan pernah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang diangkat kewaliannya oleh Rasulullah SAW, dilantik oleh Rasulullah SAW bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena ahli tasawuf, bukan mereka ahli tahajud, bukan karena mereka penghafal Quran, bukan karena sedekahnya banyak, bukan karena setiap hari, setiap tahun dia pergi haji, bukan karena bolak-balik dia umroh, bukan. Tetapi orang yang hatinya bersih dan dia tersambung hubungan dengan kedua orang tuanya dan dia bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membuat para wali dilantik, sehingga sampai saat ini kita bertawasul kepada para wali. Mudah-mudahan kita mengikuti para wali. Mudah-mudahan kita mengikuti Tuan Syekh, ya, para wali songo, para habaib yang lainnya semua kita ikutin. Insya Allah itu yang kita menjadi orang-orang yang mulia. Jadi datangkan Rasulullah di lisan kita apapun masalahnya. Lagi pusing ingat Rasulullah,
Lagi pusing sama bini, ingat Rasulullah. Lagi pusing sama laki, ingat Rasul. Lagi anak lagi kurang sehat, lagi banyak masalah, ingat Rasul. Insya Allah Rasulullah adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Biarkan saudara jauh kita, yang penting Rasulullah jangan sampai jauh amat kita. Biarkan kita menjadi miskin, tetapi jangan kita kaya, kita miskin kepada hati kita. Biarkan orang meninggalkan kita, tapi jangan sampai Rasulullah meninggalkan kita. Mudah-mudahan berkah semuanya, mudah-mudahan ini cara berkah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dan semuanya kita yang telah membantu ini acara, yang bersedekah dan ikut senang pun, tetangga-tetangga semuanya ini, semuanya insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan Ustaz ya, karena udah 10:30 Ustaz. Waduh lama juga ya. Kita tutup dengan salawat badar. Mudah-mudahan dengan berkat salawat badar, hajat-hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang punya bisnis belum jebol, mudah-mudahan dijebolkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang usaha diramaikan usahanya, dilancarkan usahanya, dikerjakannya kerjaan di bidang lancar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang punya hajat-hajat besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan terus diberikan keberkahan dan keistiqomahan di dalam menyebarkan ilmunya. Dan yang terpenting mudah-mudahan ini keluarga diberikan kekompakan, diberikan rasa mahabbah antar keluarga. Ingat, kita punya orang tua, kalau kita pada berantem yang sedih emak, kalau kita pada begono begini yang sedih emak. Emak mah pengen ngeliat anak cucunya pada akur, duit ada habisnya, tapi saudara mah kagak ada bekasnya. Artinya jangan kita memutus saudara gara-gara urusan duit. Jangan kita sampai saling dengki, saling dendam, apalagi saling bermusuhan gara-gara cuma urusan duit. Ingat, orang tua kita segala-galanya. Insya Allah apapun yang terjadi jadi berkat. Ada masalah jadi berkat. Jangan jadi gunting yang kita pada menjauh. Pokoknya ingat, ada masalah apapun, ingat orang tua, ingat orang tua, ingat orang tua. Karena setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh anak, maka ditunjukkan oleh orang tua yang sudah meninggal dunia, dan akan menjadi beban bagi orang tuanya yang masih hidup. Mudah-mudahan ini keluarga berkah sehat Ustaz. Pokoknya berkah semuanya, insya Allah berkah. Udah mantap Ustaz ya, pokoknya udah keren semuanya. Mudah-mudahan ini sedekah pada malam ini diganti dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.